Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis variabel dan skala pengukuran. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu jenis-jenis variabel. Di dalam variabel statistika, semua penelitian eksperimen memeriksa beberapa jenis variabel. Variabel penelitian bukan hanya sesuatu yang kita ukur, tetapi juga sesuatu yang dapat kita manipulasi dan sesuatu yang dapat kita kendalikan. Dalam statistik, variabel memiliki dua karakteristik yang menentukan. Yang pertama, variabel adalah atribut yang mendeskripsikan orang, tempat, benda, atau ide. Yang kedua, nilai variabel dapat bervariasi dari satu entitas ke entitas lainnya. Dalam hal ini, misalnya saja seperti warna rambut seseorang adalah variabel potensial yang bisa memiliki nilai atau pirang untuk satu orang dan atau berambut coklat untuk orang lain. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis variabel, mari kita mengetahui pengertian variabel statistika itu. Variabel statistika adalah karakteristik unit yang sedang diamati yang dapat mengasumsikan lebih dari satu kumpulan nilai yang dapat diberikan ukuran, numerik atau kategori dari klasifikasi, atau misalnya pendapatan, usia, berat, dan lain-lain. Sedangkan variabel dalam pengertian matematis yaitu kuantitas yang dapat mengambil salah satu dari kumpulan nilai tertentu. Lebih mudah menerapkan kata yang sama untuk menunjukkan karakteristik yang tidak dapat diukur, misalnya jenis kelamin. Adalah variabel dalam pengertian ini karena setiap individu manusia dapat mengambil salah satu dari dua nilai, laki-laki atau perempuan. Adapun pengertian variabel statistika menurut para ahli, antara lain, yang pertama, Sutrisno Hadi. Variabel statistika adalah serangkaian bentuk variasi dari objek penelitian. Misalnya, tinggi manusia dan divariasikan dengan umur atau berat badan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu Sugiono. Definisi variabel statistika adalah segala sesuatu dalam bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Setelah mengetahui pengertian dari variabel statistika itu, mari kita membahas jenis variabel statistika. Hakikatnya, hanya ada dua cabang utama variabel dalam statistik, yakni kualitatif atau alias kategorial, atau kuantitatif atau alias numerik. Hal ini tentu saja mudah dibedakan karena fakta bahwa variabel kuantitatif mengukur kuantitas, sedangkan variabel kualitatif mengukur kualitas. Berikut penjelasannya. Yang pertama, variabel kualitatif. Variabel penelitian kualitatif statistik adalah nilai yang berupa nama atau label, di mana biasanya warna bola, misalnya merah, hijau, biru, atau jenis anjing, misalnya Cool, Stafford, dan Terrier, yang kesemuanya merupakan contoh variabel kualitatif atau kategori. Variabel kualitatif bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, nominal kualitatif, atau tidak bisa diurutkan. Misalnya, warna dan status perkawinan. Yang kedua, data ordinal, kualitatif, atau dapat diurutkan. Misalnya saja seperti nilai A, B, dan medali olimpiade, misalnya emas, perak, dan perunggu. Yang kedua, variabel kuantitatif. Variabel penelitian kuantitatif statistik adalah nilai yang berupa angka atau numerik, yang mewakili kuantitas yang dapat diukur. Misalnya,
Ketika kita berbicara tentang populasi suatu kota, kita berbicara tentang jumlah orang di kota dan atribut kota yang dapat diukur. Oleh karena itu, populasi merupakan variabel kuantitatif. Dalam persamaan aljabar, variabel kuantitatif diwakili oleh simbol X, Y, atau Z. Variabel kuantitatif selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi diskrit atau kontinu. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, variabel diskrit. Variabel yang hanya dapat mengambil sejumlah nilai, atau dengan kata lain, variabel diskrit adalah variabel hanya menerima nomor yang terisolasi, atau misalnya jumlah anak, jumlah mobil yang diparkir. Yang kedua, variabel kontinu. Variabel dengan jumlah nilai tak terbatas, seperti waktu atau bobot. Dengan kata lain, jika sebuah variabel dapat mengambil nilai apapun, antara lain minimum dan nilai maksimumnya, itu disebut variabel kontinu. Jika tidak, ini disebut variabel diskrit. Pada variabel kontinu, kita selalu dapat menambahkan lebih banyak desimal dan lebih presisi ke variabel ini. Nah, setelah membahas jenis-jenis variabel, mari kita membahas hubungan antar variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independen. Variabel bebas atau independen terkadang disebut variabel eksperimental atau prediktor. Adalah variabel yang manipulasi dalam eksperimen untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen. Terkadang disebut variabel hasil. Lalu yang kedua, variabel terikat atau dependen. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang bergantung pada variabel bebas. Misalnya, dalam kamus di atas, skor tes yang dicapai seorang siswa bergantung pada waktu revisi dan kecerdasan. Sementara waktu revisi dan kecerdasan atau variabel independen mungkin atau mungkin tidak menyebabkan perubahan pada nilai tes atau variabel dependen. Kebalikannya tidak masuk akal. Nah, demikian pembahasan materi tentang jenis-jenis variabel. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu skala pengukuran. Pengertian skala pengukuran data dalam penelitian dapat diartikan sebagai sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Salah satu cara agar bisa mengetahui panjang pendek interval dapat dilakukan dengan melakukan alat pengukuran. Penggunaan alat ukur dapat diterapkan untuk memperoleh data kuantitatif atau memperoleh angka. Kurang efektif jika digunakan untuk jenis penelitian kualitatif. Berikut adalah pengertian skala pengukuran data dalam penelitian menurut para ahli atau para tokoh. Macam-macam skala pengukuran data dalam penelitian memiliki 4 jenis, di mana keempat jenis tersebut termasuk dalam ilmu statistik. Apa saja? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, skala nominal. Dikatakan sebagai skala nominal adalah skala pengukuran yang cukup sering digunakan. Karena skala pengukuran ini bentuknya paling sederhana. Skala nominal cocok digunakan untuk penelitian yang mencari pengkategorian saja. Contoh kasus pengkategorian adalah menentukan kategori lambang, label, atau simbol. Umumnya, pengkategorisasian berperan untuk mengelompokkan data. Sesuai dengan kategorisasi, pengkategorisasian di lapangan lebih sering menggunakan simbolisasi yang fungsinya untuk membedakan mana kelompok objek atau mana kelompok subjek.
Tanda skala nominal adalah mutually exclusive, di mana setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan yang terstruktur, dengan kata lain aturannya abstrak. Berikut adalah ciri dari skala nominal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, tidak dijumlah bilangan pecahan. Yang kedua, tidak memiliki ranking. Yang ketiga, tidak memiliki nol mutlak. Yang keempat, angka hanya sebagai label saja. Yang kelima, tidak memiliki ukuran yang baru. Dan yang terakhir, menggunakan statistik non-parametrik. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkat tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal pengkategorisasian disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Skala ordinal dari segi pengkategorisasiannya saling memisah. Dari segi kategorisasi, data dibuat berdasarkan karakteristik khusus. Sedangkan untuk kategorisasi data disusun berdasarkan pada karakteristik. Ciri skala ordinal memiliki 3 ciri sebagai berikut. Yang pertama, data saling memisah. Yang kedua, data bersifat logis dan memiliki aturan. Yang ketiga, kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Dan yang ketiga, yaitu skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai 0. Nilai 0 yang dimaksud hanya menggambarkan suatu titik dalam skala saja. Dari asal tingkatannya, skala interval berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Skala interval memiliki nilai bobot yang sama dari satu data dengan yang lain. Skala interval bersifat saling memisah. Sedangkan untuk kategorisasi data diatur secara logis. Untuk kategorisasi data memiliki karakteristik khusus saat menentukan skala. Ciri-ciri skala pengukuran interval sebagai berikut. Yang pertama, data bersifat saling memisah. Yang kedua, data bersifat logis. Yang ketiga, data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. 4. Angka 0 hanya menggambarkan titik dalam skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 absolut. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio adalah skala paling tinggi dibandingkan 3 jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk lebih simpelnya, berikut ciri-ciri skala rasio yang bisa digarisbawahi. Yang pertama, data bersifat saling memisah. Yang kedua, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Dan yang ketiga, kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Nah, teman-teman, sampai di sini materi tentang jenis-jenis variabel dan skala pengukuran. Semoga teman-teman mengerti dari materi yang ada. Ini ada sebuah kalimat motivasi untuk kita semua. Masa depan memang tak pasti, tapi kalau kita belajar dengan bekerja keras, kita akan sukses. Sekian materi dan video kali ini. Jika memiliki saran, pertanyaan, atau tanggapan, silakan ketik di kolom komentar ya. Jika teman-teman suka video ini, silakan like dan share, serta subscribe channel. Channel ini akan membantu kamu memahami materi-materi yang ada. See you guys!